Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham terkenal yang harganya sudah turun 68%. Dulunya sempat di harga 100.000 per lembar, dividennya 9% dan PBV-nya di bawah 1 kali. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham GGRM atau PT Gudang Garam. Teman-teman bisa baca di sini untuk sejarah perusahaan, di mana perusahaan ini merupakan salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Dan hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ini merupakan beberapa produk dari Gudang Garam, di mana ada 4. Yang pertama, Gudang Garam Family, Surya Family, GG Family, dan produk lainnya. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kita bisa lihat di sini bahwa Gudang Garam dan anak perusahaannya memiliki sekitar 33.647 orang karyawan di akhir tahun 2021. Nah, ini merupakan jumlah karyawan yang sudah bisa dikatakan besar untuk perusahaan di Indonesia. Kemudian kita lihat dari aspek dividennya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sejak tahun 2016, perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun dengan dividen yield yang cukup menarik setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2022, dividen yield yang ditawarkan bisa mencapai hingga 9%. Kemudian kita lihat dari informasi kepemilikan saham. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa jumlah kepemilikan saham selain pengendalinya ada 23,78%, di mana pihak pengendalinya punya kepemilikan sebanyak 69,2%. Ada juga top manajemen perusahaan yang memiliki saham perusahaan ini. Sekarang kita bahas dari probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham GGRM ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 89%. Sebaliknya, pada bulan Agustus, probabilitas kenaikannya hanya 11% saja. Nah, hingga video ini dibuat, di bulan April masih turun 5,3%. Tapi, selama tahun 2023, sudah naik 36,6%. Kenaikan yang bisa dikatakan cukup fantastis. Kemudian sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama, total asetnya yang mencapai 88,5 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, mayoritas aset berasal dari saldo persediaan sebanyak 47,6 triliun. Ada juga aset tetap sebanyak 32,4 triliun rupiah. Nah, untuk saldo kasnya sendiri hanya berjumlah 4,4 triliun rupiah. Sekarang kita lihat sekilas untuk komponen terbesar yaitu persediaan perusahaan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa mayoritas persediaan perusahaan berasal dari bahan baku atau pembantu dengan nominal 26,5 triliun rupiah. Ada juga bahan jadi sebanyak 12 triliun rupiah. Di sini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan ini punya stok persediaan yang cukup untuk menunjang operasional penjualannya. Dan sebagai catatan, pada tanggal 31 Desember tahun 2022, seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, huru-hara, penjarahan, dan bencana alam. Poin kedua yang akan kita bahas adalah dari sisi liabilitas. Perusahaan punya total 30,7 triliun rupiah untuk liabilitasnya yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas berasal dari hutang cukai PPN dan pajak rokok sebanyak 16,2 triliun rupiah. Nah, dengan jumlah seperti ini, tentunya mereka tidak bisa melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang dimiliki. Untuk itu, mereka perlu butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 29,1 triliun rupiah. Berikutnya kita akan bahas dari aspek laba ruginya. Pendapatan usaha perusahaan sedikit menurun dari 124,8 triliun turun menjadi 124,6 triliun di tahun 2022. Tapi sayangnya biaya pokok penjualannya malah mengalami peningkatan dari 110 naik menjadi 113 triliun di tahun 2022. Sekarang kita lihat untuk pendapatan dan biaya lainnya. Di sini yang dominan adalah beban usaha yang mengalami peningkatan dari 7,1 naik menjadi 7,3 triliun di tahun 2022. Nah, kita lihat sekilas apa yang menyebabkan biaya pokok penjualannya mengalami peningkatan. Setelah dianalisa dari catatan kaki, ternyata biaya pita cukai, PPN, dan pajak rokoknya
naik signifikan dari 91 naik menjadi 97,5 triliun di tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan kenapa biaya pokok penjualannya mengalami peningkatan, padahal pendapatannya malah mengalami penurunan. Nah, untuk biaya pita cukai PPN dan pajak rokok ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan di industri rokok. Karena biasanya setiap tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pendapatan perusahaan bisa dikatakan stagnan dalam 1 tahun terakhir. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba bersih perusahaan ini mengalami penurunan yang signifikan dari 5,6 turun menjadi 2,7 triliun di tahun 2022. Kita lihat untuk historical EPS-nya, EPS perusahaan ini bisa dikatakan konsisten mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir. Bahkan pada Q2 tahun 2022, perusahaan mengalami kerugian. Untuk aspek dividen, seperti yang sudah kita bahas tadi, perusahaan ini cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir, dengan dividen yield yang mencapai 9,1%. PER-nya 17 kali dengan PBV 0,8 kali, di mana perusahaan ini punya modal per lembar 30.000, tapi hanya dijual dengan harga Rp24.600 saja. Artinya, harga di pasar masih lebih murah dari modal per lembarnya. NPM 2% dengan ROE 4%, angka yang sangat kecil untuk perusahaan besar seperti GGRM. Dan rasio DR-nya juga masih wajar dengan angka 53%. Tapi teman-teman harus ingat, saldo kasnya tidak cukup untuk mengcover seluruh hutang perusahaan, terlebih khusus hutang jangka pendeknya. Untuk historical harga dalam 5 tahun terakhir sudah turun 68%, dulunya sempat di harga 100.000 tapi sempat turun hingga ke angka 16.500. Kita bahas kilas untuk historical PBV-nya, rata-rata 3 tahun terakhir sekitar 1,1 kali, sempat di angka di atas 1,7 kali, tapi sempat juga turun hingga di angka di bawah 0,82 kali. Dan harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan di bawah rata-rata PBV-nya. Demikianlah pembahasan singkat saham GGRM. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang disajikan point by point, mulai dari saldo kas hingga ke analisa arus kas. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.